Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mulai Ramadhani dengan NIM 24108020029 ingin menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu ada latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harb ibnu Muawiyah melalui peristiwa tahkim. Pemilihan khalifah yang demokratis berubah menjadi kekuasaan raja yang diwariskan secara turun-temurun atau monarki herediti. Pada dinasti Umayyah bertahan selama 90 tahun dengan 14 khalifah yang diangkat berdasarkan keturunan Bani Umayyah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah atau pusat kekuasaan Ali ke Damaskus. Selanjutnya, dinasti Umayyah juga memperkuat armada angkatan laut dan memiliki 1.700 buah kapal. Mengerahkan angkatan laut di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel pada tahun 668 sampai 669 Masehi, tetapi usaha ini gagal. Pada tahun 676, Muawiyah mengangkat Yazid, tapi ditentang banyak sahabat karena berlawanan dengan janji Muawiyah pada Hasan. Selanjutnya ada perluasan wilayah pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama pada front Asia Kecil, yaitu melawan bangsa Romawi dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua kepada front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Yang terakhir yaitu ada front timur menuju utara ke daerah-daerah di seberang sungai Jihon atau Amu Darya dan ke arah selatan menyusurusin wilayah India bagian barat. Selanjutnya kekuasaan pada dinasti Umayyah yaitu meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgizstari yang termasuk Soviet Utara. Selanjutnya ada tata pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi mata uang rial. Yang kedua, mengangkat majelis penasihat. Yang ketiga yaitu mengangkat sekretaris, yang diantaranya ada Khatib Ar-Rasail, yaitu menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Yang kedua yaitu Khatib Al-Khoroj, yaitu menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga ada Khatib Al-Jundi, yaitu menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesetaraan. Dan yang keempat ada Khatib Asyurtah, yaitu menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan yang terakhir yaitu ada Khatib Al-Qudat, yaitu menyelenggarakan hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Selanjutnya yaitu pengembangan departemen pemerintahan, diantaranya yaitu An-Nidam Al-Idari, An-Nidam Al-Mali, An-Nidam Al-Harbi, An-Nidam Al-Qodoi, dan An-Nadhar fil Madalim. Selanjutnya kehidupan sosial budaya pada masa dinasti Umayyah. Kontak antar bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan tersebut lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada bidang seni, pengembangan arsitektur ditandai dengan adanya ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Selanjutnya pada lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu kasidah yang indah.
Selanjutnya pada pengembangan ilmu, yaitu yang pertama mendirikan pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan di Marbat, kota satelit, dan Damaskus. Yang kedua yaitu berkembangnya ilmu nahwu, fikih, qiraat, tafsir, hadis, tasawuf, geografi, dan tarikh. Dan yang terakhir yaitu penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya pada bahasa Arab, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan. Abul Aswad Ad-Duwali pada W681 Masehi menyusun gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Selanjutnya, yang terakhir terdapat faktor kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu terjadi persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua yaitu ketidakmampuan para khalifah sesudah Hisham. Yang ketiga yaitu gerakan oposisi kaum Syiah dan Khawarij. Yang keempat yaitu rasa tidak puas kaum muslim non-Arab. Dan yang terakhir yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Sekian presentasi mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.